Siap belajar penuh semangat hati. Kami mahasiswa kelas yang penuh harapan. Dengan bimbingan Bapak kami siap berkembang. Kami siap dengarkan semua ketuaan ilmu Bapak. Jadi pedoman hidup kita, dari Bapak kami belajar. Banyak hal menjadi yang terbaik, itulah tujuan kami. Selamat pagi Pak Adi, kami siap belajar. Di kelas Bapak kami tak akan menyerah. Ilmu yang Bapak beri, kami serap sepenuh hati. Jadi generasi yang hebat nanti. Kami mahasiswa kelas yang penuh semangat. Bersama Bapak kami akan mantap. Selamat pagi Pak Adi, kami siap belajar. Ayo mulai hari ini kita capai bersama. Dengan Bapak kita berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setiap kata, setiap langkah jadi panduan dalam perjalanan kami. Kami bertekad untuk terus maju, mewujudkan cita-cita yang dulu itu. Terima kasih Bapak atas segala ilmu. Kami siap bertumbuh, terus berjuang dan berusaha. Selamat pagi Pak Adi, kami siap belajar. Di kelas Bapak kami takkan menyerah. Ilmu yang Bapak beri kami serap sepenuh hati. Jadi generasi yang hebat nanti. Suatu kelas yang bersemangat. Bersama Bapak kami akan mantap. Selamat pagi Pak Adi, kami siap belajar. Ayo mulai hari ini kita capai bersama. Dengan bimbingan Bapak kami siap terbang tinggi, menjadi yang terbaik, tak ada yang kami. Selamat pagi Pak Adi, mari mulai hari ini. Kami mahasiswa siap berprestasi. Selamat pagi Pak Adi. Oke teman-teman, kita bahas soal proses operasi dalam organisasi ini. Proses ini penting banget karena kita harus pastiin segala aktivitas yang dilakukan di perusahaan bisa efisien dan efektif. Frankie, jadi proses operasi itu kayak apa sih? Aku masih bingung.
pagi rapat dimulai, semua tim bersatu, proses operasi berjalan, kita jalani kerjanya satu. Tugas diselesaikan, setiap langkah terencana, tujuan kita sangat jelas, sukses organisasi. Kedua ini proses operasi kita lakukan bersama, dari planning sampai evaluasi, dengan kerja keras dan semangat. Yoi Jessica, jadi proses operasi itu adalah langkah-langkah yang diambil organisasi buat merencanakan dan mengelola segala sumber daya, bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi untuk bikin produk atau layanan. Betul tuh Frankie. Contoh deh, misalnya gue kerja di pabrik kopi. Kan kita mulai dengan pengadaan biji kopi, terus kita produksi, terus kita kirim ke distributor dan akhirnya ke pelanggan. Itu semua bagian dari proses operasi yang harus dijaga biar lancar. Datang makanan untuk sedikit, hati-hati senang kopi sudah siap. Aroma kopi yang menggoda membuat senang, kopinya mantap bikin semangat, gak ada yang bisa ngalahin. Gelas kopi buatku beraksi, jalani hari penuh dengan energi. Siang tiba tubuh mulai bergerak, tapi kopi jadi penolong kopinya bikin hati senang, kopinya mantap bikin semangat. Gak ada yang bisa ngalahin rasanya segelas kopi, buatku bereaksi untuk jalani hari. Penuh energi, jangan lupa teman sejati, kopi selalu menemani bersama. Hadapi hari dengan senyum penuh energi. Pokoknya tahap pertama itu perencanaan. Tanpa perencanaan yang matang, kita nggak tahu mau kemana. Misalnya, kita harus tentuin tujuan perusahaan, rencanain sumber daya yang dibutuhkan, dan susun anggaran biar nggak over budget. Kayak kita ngatur jadwal kuliah, harus tahu waktu, ujian, dan tugas. Perencanaan ayo mulai sekarang, siap-siap langkah pertama kita. Tahap pertama itu perencanaan, pikiran matang, jangan dengan baik, jangan terburu-buru. Langkah pertama kunci sukses nanti, buat tujuan tentukan arah. Susun strategi, jangan ada yang buat, kita hadapi semua tantangan dengan perencanaan yang sempurna. Tahap pertama itu perencanaan. Ayo semua buat rencana, jangan ragu-ragu, kita pasti bisa. Tahap pertama itu perencanaan. Ayo semua dengan rencana matang. Jadi perencanaan itu semacam jadwal lah ya. Komanya di situ.
Jadi perencanaan itu semacam jadwal lah ya, buat tahu apa yang harus kita lakuin dan supaya nggak ngaret. Kalau nggak ada perencanaan ya nggak akan teratur. Tapi kalau misalnya kita nggak punya sumber daya yang cukup, ya gimana? Misalnya bahan baku nggak ada atau tenaga kerja kurang, itu jadi masalah besar kan ya? Itulah kenapa ada pengadaan. Jadi kita harus pastiin semua bahan baku dan tenaga kerja tersedia sebelum kita mulai produksi. Pengadaannya loh. Coba. Pengadaannya ini. Ya, kan gue. Iya. Nah, Gimana caranya? Coba. pengadaan, mari kita mulai. Semua butuh rencana baik. Itulah kenapa ada pengadaan. Dia semua datang tepat waktu. Kebutuhan terpenuhi, masa kegiatan lanjut tanpa hambatan. Semua terencana, nggak ada yang tenang. Pengadaan jadi solusinya. Itulah kenapa ada pengadaan. Ayo semua beli yang tepat, jangan asal-asal biar efisien. Itulah kenapa ada semua teratur. Betul Pia, pengadaan ini bagian penting bahwa bahan baku yang nggak cukup bisa bikin proses produksi berhenti dan kita jadi nggak bisa kirim produk ke konsumen. Terus setelah bahan-bahan dan tenaga kerja siap, kita masuk ke tahap produksi. Di sini bahan baku diolah jadi produk jadi. Kalau produksinya nggak efisien, biaya jadi membengkak. Kalau produksi lancar, tinggal dijaga kualitasnya. Pengendalian kualitas itu penting banget biar produk yang keluar sesuai dengan standar. Setelah itu, kita nggak bisa lupa tahap distribusi. Kita harus kirim produk ke konsumen atau distributor dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Nampak. Kita semangat bareng-bareng. Produksi lancar, kualitas tetap dijaga. Biar produksi lancar kabel disrampung. Olah anak sing kudu dipikiran. Tinggal dijaga, kualitas tetap dijaga supaya produk tetap hati-hati. Produksi lancar, kabeh ora ana masalah, kualitas kudu tetap dijaga. Ayo tetap semangat agar produk yang paling api. Produksi lancar, tinggal dijaga kualitasnya. Ayo pencet supaya tetap beci, kualitas dijaga, produk tetap api. Sukses minggu ini harap kita kudu kenolali dan kualitas penting aja nanti silakan biar produk bisa didengar. Benar banget sih ya, distribusi itu kunci. Kalau pengiriman lancar, pelanggan bakal puas dan baik lagi buat beli produk kita. Jangan lupa teman-teman, kita harus lakukan pemeliharaan dan perbaikan. Kalau mesin atau sistem kita rusak, proses produksi jadi terganggu. Jadi pemeliharaan efektif itu harus terus dilakukan. Betul Jess, terus juga evaluasi kinerja. Kita harus terus memantau apakah produksi kita berjalan sesuai rencana
atau perlu ada perbaikan? Doa yuk kita jaga semua. Kalau masih rusak, produksi bisa terulur. Kita harus lakukan pemeliharaan biar mesin tetap oke. Jangan sampai ngedak kalau masih rusak, proses bisa terganggu. Ayo jangan sampai satu kejadian seharusnya mendadak. Kita mesti cepat melayani semua. Jangan dibiarkan agar produksi tetap jalan. Gak ada kendala, pemeliharaan itu penting agar yang bersama. Pemeliharaan itu kita harus jaga. Kalau rusak semua jadi terganggu. Kalau mesin atau sistem kita rusak, prosesnya terganggu. Ayo lakukan perbaikan biar. Jadi intinya teman-teman, proses operasi itu tuh banyak banget tahapannya. Mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, sampai pemeliharaan. Semua saling terkait dan nggak bisa dipisahkan. Kalau ada yang salah satu saja, ya bisa bikin perusahaan rugi. Sama kayak hidup, Frankie, kalau kita nggak merencanakan hidup dengan baik, bisa-bisa gagal. Jika cinta berlepas, aku ingin mencintai selamanya. Ketika aku ingin selalu ada untukmu. Menjaga cinta dalam setiap langkahku, setiap doa yang ku panjatkan, berharap engkau selalu di sisiku. Cinta ini tulus, takkan pernah pudar bersamamu. Oke teman-teman, jadi intinya manajemen operasi itu seperti lagu dangdut. Kita harus tahu kapan goyangannya, kapan santainya, dan semua harus sesuai dengan irama. Kalau ada yang kurang, kita benahi. Kalau udah sinkron, pasti hasilnya luar biasa. Yes, semangat. Di bawah langit yang biru, kita duduk berdua, membuat janji sejuta harapan bersama. Di tenda biru kita berjanji untuk selalu setia, saling menjaga hati dengan cinta yang tulus. Kita melangkah menghadapi dunia bersama, takkan terpisah. Kita lihat bintang bersinar terang, mengukir janji yang tak akan hilang. Sampai kapanpun cinta ini abadi. Bersamamu aku pasti bahagia. Di tenda biru kita berjanji takkan ada yang bisa memisahkan. Dari tenda biru kita bersama, mengukir kisah cinta selamanya. Di sini menggapai mimpi, di bawah tenda biru.
cinta kita. Tiga kali pengendalian, tiga kali evaluasi, perusahaan tetap berjalan, abang kerja terus. Pengendalian operasi perusahaan harus dilakukan agar semua berjalan sesuai yang diharapkan dengan manajemen yang baik pasti tercapai. Lancarkan berhambat dengan kalibrasi penting banget. Kalau nggak bisa biar selalu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bahas tentang pengendalian operasi dalam perusahaan. Operasi dalam perusahaan. Ingat, pengendalian operasi itu adalah proses untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, kita harus jaga efisiensi, kualitas, biaya, dan kepuasan pelanggan. Frankie, jadi pengendalian operasi itu gimana sih caranya? Kok kedengarannya penting banget? dangdut. Kopi enak, yuk mari kita nikmat jangan ragu. Kopi dangdut, kopi enak bikin semangat, bikin hati senang, pahit manis pasti indah. Ayo ngopi santai bareng dengan kopi dangdut, kopi enak. Dia teguhkan rasanya nikmat. Kopi dangdut, kopi enak bikin semangat, hidup jadi ceria, kegiatan kopi jadi teman. Teman hari beri energi, seduh kopi nikmat. Jangan lupakan sisa minuman. Kopi dangdut, kopi enak setiap ketemukan. Rasanya nikmat, kopi dangdut, kopi enak bikin semangat, hidup jadi ceria. Membuat hari-hari lebih seru, makin asik ngopi sambil goyang seru banget. Jangan lupa berbagi tawa. Jadi Jessica, pengendalian operasi itu tuh penting buat jaga semuanya agar tetap teratur. Misalnya kita harus atur supaya barang diproduksi dengan efisien, kualitas tetap oke, dan biayanya nggak membengkak. Semua itu penting biar perusahaan nggak rugi. Ya Panji, tujuan pengendalian operasi itu banyak banget, mulai dari mencapai efisiensi produksi, menjamin kualitas produk, sampai mengurangi pemborosan dalam produksi. Ayo semangat goyang dumang, Ya kamu itu juga jangan ragu. jangan takut hadapi tantangan hidup. Setiap langkah penuh dengan harapan, hidup semangat terus melangkah, goyangi rasa semangat selalu. Jangan pernah takut jatuh, maju terus, jangan mundur, goyang dumang. Kira goyang. Goyang dumang goyang, tunjukkan semangat yang luar biasa. Goyang dumang goyang, dengan senyumanmu dunia Ceria kamu bisa
ada yang sulit. Setiap mimpi pasti bisa tercapai dengan usaha dan kerja keras. Tak ada yang tak mungkin. Yang inilah semangat selalu, jangan pernah takut. Betul Pia, jadi kita juga harus tahu standar kinerja. Misalnya kita bikin target waktu, biaya, dan kualitas yang harus dipenuhi. Kalau nggak ada standar, kita malah nggak tahu apa yang harus kita capai kan? Ya betul banget. Nah, setelah kita tahu standar kinerja, kita harus ukur kinerja secara periodik. Misalnya kita lihat seberapa banyak barang yang diproduksi, seberapa biaya yang dikeluarkan, dan apakah kualitasnya oke, jangan sampai nggak terkontrol. Tapi kan pasti ada saja penyimpanannya. Misalnya produksi lebih lambat dari jadwal atau biaya lebih tinggi. Terus gimana Frankie? Goyang nasi padang, yuk bikin suasana, makin hidup semua. Ayo teman-teman ikut bersama, goyang nasi padang buat hidup lebih ceria. Sambil goyang, hidup terasa ringan. Goyang nasi padang biar suasana makin hidup. Goyang nasi padang makan bareng-bareng, senang-senang terus. Nasi padang enak, juga sambil mengelanya beras. Bikin semangat, goyang sambil makan berubah. Bersama teman, semuanya bermimpi. Goyang nasi padang enak, biar suasana makin hidup. Goyang nasi padang makan bareng-bareng, senang-senang terus. Nasi padang kita lihat gak pernah cukup. Goyang terus jangan berhenti. Betul banget Jessica, kalau ada penyimpangan, kita harus menganalisis penyimpangannya. Misalnya, kenapa biaya jadi lebih tinggi? Apakah ada masalah dalam proses produksi atau ada pemborosan sumber daya? Setelah itu, baru kita ambil tindakan korektif untuk memperbaiki keadaan. Yang penting tuh kita nggak boleh berhenti setelah perbaikan, harus ada pemantauan berkelanjutan. Jadi kita terus-menerus evaluasi dan pastikan kinerja terus meningkat. Sayang, aku sayang kowe, nanti selawase aku bakal tresno. Aku sayang kowe saben dina, atiku kanggo kowe. Kabeh rasa iki mung kanggo kowe, nanging iki aku janji bakal setia. Aku percaya tresno iki ora bakal luntur selama aku akan mikirin kapan wae aku bakal tetap anak sayang aku kowe. Sayang kowe, mungkin selawase aku bakal tresno sayang kowe tapi Jadi pengendalian itu kayak ngecek hubungan ya. Kalau ada masalah harus cari solusi dan terus pantau biar nggak ada masalah baru. Betul banget Dian. Nah, buat pengendalian yang lebih efektif, kita bisa pakai beberapa alat dan teknik kayak sistem informasi manajemen produksi, buat melihat data secara real time, atau pakai balance scorecard buat mengukur kinerja dan berbagai perspektif. Misalnya juga bisa pakai just in time untuk mengendalikan persediaan. Jadi bahan baku selalu tersedia tepat waktu tanpa menumpuk banyak stok di gudang. Goyang dua jari, mari kita goyang. Yuk ikut bareng, jangan malu-malu. Saatnya kita nikmati hidup ini, jangan ragu.
semua ikut goyang, langkah kaki tangan jadi ikut bergerak. Goyang gerak jari kita makin seru, goyang kiri goyang kanan, langkah kaki pun senang. Jangan lupa dua jari di udara, ayo terus jangan berhenti, goyang dua jari. Ternyata pengendalian operasi itu penting banget ya. Semua harus efisien, mulai dari standar kinerja sampai tindakan korektif. Ya teman-teman, kalau pengendalian operasi berjalan baik, semua sumber daya bisa digunakan secara maksimal dan biaya bisa tetap terkendali. Jadi perusahaan bisa tetap bersaing dan pelanggan pun puas. Oh rasanya sakit hati karena kamu tak peduli, rasanya tuh di sini. Oh rasanya ketika kamu pergi tanpa kata, hati ini hancur, aku tetap tegar walau semua terasa berat. Aku harus terus berjalan, janji tapi masih berhenti, sakitnya tuh di sini. Rasanya perih tapi aku tetap harus terus maju karena aku tahu aku bisa tanpa kamu. Frank, kita udah paham banget nih, pengendalian operasi itu penting banget buat ngejaga perusahaan tetap di jalur yang benar. Yap, kalau pengendalian operasi dijalankan dengan baik, kita bisa menghindari masalah besar dan produk kita tetap berkualitas, biaya terkendali, dan pastinya pelanggan puas. Oke teman-teman, kita selesai diskusinya. Jangan lupa pengendalian operasi itu kunci sukses perusahaan. Ayo kita semua jadi manajer produksi yang hebat. Yes, semangat, pasti bisa. Dan setelah kita bahas pengendalian operasi, sekarang kita lanjut ke penjadwalan operasi. Penjadwalan itu penting banget karena kita harus atur waktu dan urutan aktivitas yang diperlukan buat menyelesaikan produksi. Kalau penjadwalan nggak tepat, ya bisa-bisa produksi kita kacau dan pelanggan juga nggak puas. Wah, jadi penjadwalan itu kayak ngatur waktu kuliah kita ya, biar nggak ada yang kelewatan. Terus gimana caranya sih bikin penjadwalan yang tepat? Goyang dangdut Bang Toy, ayo semua ikut goyang, jangan berhenti. Goyang dangdut kita bersenang-senang, semua bergerak, jangan takut salah langkah. Bang Toy datang bikin suasana hidup, goyang terus semua ikut seru. Goyang dangdut Bang Toy, ayo semua ikut goyang, jangan ragu, goyang dangdut Bang Toy. Sampai pagi nanti gerakan tangan kaki ikut goyang, Ramadan bikin semua senang. Yang poin hadir, suasana jadi panas, ayo ikut goyang, jangan ada yang diam. Goyang dangdut Bang Toy, ayo semua ikut goyang, jangan ragu, goyang dangdut Bang Toy. Kita party sampai pagi nanti. Betul banget Jessica. Jadi penjadwalan operasi itu intinya kita harus tentuin urutan pekerjaan, alokasi mesin, tenaga kerja, dan bahan baku dengan cara yang efisien. Jadi kita nggak buang-buang waktu atau tenaga. Kalau ngomong penjadwalan itu kayak bikin jadwal kuliah deh.
kita atur semua kegiatan dari pagi sampai malam supaya nggak ada yang tertunda. Misalnya hari Senin kita buat bahan baku, hari Selasa kita rakit, hari Rabu kita packing, dan seterusnya. Betul Man, ada beberapa jenis penjadwalan. Kalau misalnya kita kerja dengan pesanan, kita harus sesuaikan produksi sesuai dengan permintaan pelanggan. Ini lebih cocok buat industri yang punya produk custom atau berbasis pesanan, kayak pabrik furnitur. Jadi kayak kalau kita dapat tugas kuliah harus disesuaikan dengan deadline masing-masing. Keren juga ya sistem pesanan ini. Ya Dian, nah kalau penjadwalan berdasarkan proses, kita fokus ke produk yang diproduksi secara massal dan berulang. Misalnya di industri makanan atau tekstil. Penjadwalan ini lebih mengutamakan efisiensi karena proses produksinya rutin. Berarti kalau produk kita memang sifatnya massal, seperti makanan atau pakaian, kita nggak perlu repot ngatur satu-satu pesanan ya. Tinggal diatur sesuai urutan dan kapasitas produksi. Betul Jess, ada juga penjadwalan berbasis proyek. Ini cocok buat proyek besar yang melibatkan banyak tahap dan tim. Misalnya, proyek konstruksi atau pengembangan software. Setiap tahap atau tugas disusun dengan urutan yang harus dipenuhi agar proyek selesai tepat waktu. Jadi penjadwalan proyek itu kayak kita lagi nyusun timeline buat acara besar. Semua tahap perlu disusun dengan rapi supaya nggak ada yang terlambat. Betul banget. Nah, kita juga penjadwalan berbasis tugas. Di sini tugas-tugas yang harus dikerjakan disusun dalam waktu tertentu. Jadi kayak kita ngerjain tugas kuliah ada waktu tertentu yang sudah diatur. Kita punya penjadwalan nih, Bang. Ayo atur waktunya. Tugas-tugas harus dikerjain supaya semuanya kita juga punya penjadwalan berbasis tugas yang harus dikerjain. Diatur dengan rapi kayak tugas kuliah. Semua sudah jelas, waktu yang sudah ditentukan. Kita harus mulai setiap tugas punya waktunya, harus dipatuhi agar semua selesai tepat waktu. Kita atur biar gak terlewatkan jadwal yang kepastian hidup lebih terarah. Jadwalan berbasis tugas biar semua teratur. Di sini tugas harus diselesaikan tepat waktu. Jangan takut, kita bisa atur semua. Semua pasti lancar, tugas selesai, hidup terarah. Jadi, kita harus pilih penjadwalan yang tepat sesuai jenis produksi atau proyeknya. Kalau produk custom, pakai penjadwalan berdasarkan pesanan. Kalau massal, pakai penjadwalan berdasarkan proses. Dan kalau proyek besar, pakai penjadwalan berbasis proyek. Selain itu, kita juga bisa pakai alat bantu penjadwalan, misalnya pakai Gantt chart buat lihat waktu dan urutan setiap aktivitas. Jadi kita bisa lihat kalau ada yang tertunda, kita bisa segera ambil langkah korektif. Goyang dua jari, ayo kita goyang. Ikut semua, jangan ragu-ragu. Goyang dua jari, ikut semua, ayo. Melambangkan kaki tangan, ikut bergerak. Gerakan cepat, jangan ada yang ketinggalan.
Kita bikin show, goyang 2 jari. Ayo kita goyang, gerakkan tubuh ikut irama, goyang 2 jari. Ayo kita goyang. Kita terus bergerak, musiknya asik, ayo kita goyang. Jangan malu, kita bebas bersenang, goyang 2 jari, seru banget. Apa? Goyang 2 jari, ayo kita goyang, gerakan tubuh ikut irama, goyang 2 jari. Ayo kita goyang, biar semua senang, jangan ragu teman-teman, kita goyang bareng. Goyang terus, jangan berhenti, dengan 2 jari dunia terasa ceria, semangatnya terasa, bikin kita lupa masalah. Goyang 2 jari, ayo kita goyang, gerakan tubuh ikut irama. Kayak gencet itu, kita tahu goyangnya kapan supaya kita bisa keep track. Kalau nggak ada gencet, bisa aja kita nggak tahu kapan goyangnya kelar kan. Selain gencet, kita juga punya crystal pen method atau CPM buat mencari jalur kritis. Dalam penjadwalan dengan CPM, kita bisa tahu tugas mana yang nggak boleh terlambat biar proyek atau produksi nggak molor. Jadi CPM itu penting banget. Kalau ada yang terlambat di jalur kritis, semua proyek atau produksi bisa terganggu. Harus tahu jalur yang paling penting. Jadi teman-teman, penjadwalan itu vital banget. Dengan Gantt chart, CPM, dan just in time, kita bisa memastikan operasi berjalan efisien. Semua harus teratur, tepat waktu, dan sesuai kapasitas. Sama kayak hidup kita ya, kalau semuanya terjadwal dengan baik, pasti hasilnya optimal. Penjadwalan itu penting banget buat menghindari pemborosan, kayak waktu, bahan baku, dan tenaga kerja. Semua harus dipakai sesuai dengan kebutuhan. Betul, penjadwalan operasi yang baik itu membantu perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien. Jadi kita siap-siap jadi manajer produksi yang top ya. Yes, semangat, pasti bisa. Enggak boleh. Pagi kami sudah mengerjakan drama UTS luar biasa. Semoga dapat nilai terbaik. Pagi kami sudah berusaha mengerjakan drama UTS dengan penuh semangat. Setiap adegan penuh cerita, harapan kami semoga dapat nilai terbaik. Drama ini bukan drama biasa, kami berikan yang terbaik. Bekerja keras, Pak Adi tontonlah video kami dan berikan yang terbaik. Pak Adi kami sudah mengerjakan drama UTS yang luar biasa. Semoga dapat nilai terbaik. Pak Adi tontonlah video kami. Berikan nilai, semoga kami dapat jual. Kami buat drama dengan penuh rasa harapan. Kami Pak Adi bangga, setiap adegan kami jalani. Semoga hasilnya sesuai harapan kami.
Drama ini bukan drama biasa, kami berikan yang terbaik, penuh kerja keras. Pak Adi tontonlah video kami dan berikan nilai yang terbaik untuk kami. Bisa enggak? Kami sudah mengerjakan drama UTS yang luar biasa. Semoga dapat nilai terbaik. Adi tontonlah video kami dan memberikan nilai, semoga hadiah dapat diletak. Adi terima kasih atas perhatianmu, semoga kami dapat nilai terbaik dari Allah. Terima kasih atas materi hari ini. Kami siap berjanji untuk selalu berhati-hati. Terima kasih. Ilmu yang kami semoga bisa kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Materi yang penuh makna membuka wawasan kami. Kami belajar dengan hati menjadi yang lebih baik nanti. Pak Adi terima kasih atas materi hari ini. Semoga kami bisa menerapkannya yang Allah beri di kehidupan kami setiap hari-hari ini. Kami berjanji untuk terus belajar tanpa henti, memahami setiap pelajaran agar bisa lebih berarti. Dengan bimbinganmu kami semakin paham ilmu yang kau berikan akan kami pakai dalam langkah. Pak Adi terima kasih atas materi